Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat, sebentar lagi saya akan telepon, ada testimoni yang masuk ya. Ibu dari Semarang. Nah, untuk semua sahabat, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan sholawat ya. Nah, untuk lebih lanjut kita telepon ya sahabat ya. Kita dengarkan testimoninya. Bentar ya sahabatku. Bentar, saya lagi hubungi dulu beliau ya. Semoga ya sahabat yang mau bertestimoni bisa di nomor telepon 0822 4071 5530. Halo, Assalamualaikum. Udah loudspeaker nih belum ya? Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz. Ini Bu, maaf suaranya nggak jelas, putus-putus. Oh gitu Ya. iya Ustadz. Ini Ya coba Bu. ya. Ya. Halo. Ya. Halo. Bu. Ya Bu. Iya. Iya. Bagaimana Bu? Silahkan memperkenalkan diri. Katanya ada testimoni ya gitu. Iya. Ya Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Bu Kami dari Jawa Tengah. Iya. Ini Pak Ustadz. Iya ya. Saya pernah mengamalkan sholawat Jibril 30 kali satu hari. Iya. Itu kan saya WA Pak Ustadz ya. Iya ya. Disuruh baca 85.000. Saya kan punya utang di bank 8.500.000. Terus tapi saya mengamalkannya tuh 30.000 satu hari satu malam. Ya. Waktu itu saya terus kalau saya genter, Bu, maaf. Waktu itu saya nyaranin 8.500 ya sesuai dengan hutang Ibu, mungkin bukan 85.000 ya. Betul kan? Iya iya iya. Lanjut Bu. Iya Pak Ustadz. Tapi saya ngamalkannya malah lebih, ya, 30.000 satu harinya. Ya, ya terus selang 1 minggu tuh saya dapat uang dari yang saya utangin itu 500.000 Pak Ustadz. Alhamdulillah bisa membayar utang yang di bank itu jadi kurang 8 juta. Tuh, 8 juta tuh, tapi saya masih mengamalkan terus waktu itu sampai 2 minggu saya dapat rezeki lagi dari yang saya kan punya utang di mana itu di kumpulan di kampung gitu kan, ada punya utang harus nutup. Waktu itu dengernya saya tuh 315, tapi kok saya bawa uang sudah 315 tapi disuruh bayar cuman 115. Alhamdulillah saya dapat uang lagi 200 gitu Pak Ustadz. Terus saya masih ngamalkan lagi sholawat Jibril 30 hari itu terus, itu tanpa putus itu Pak Ustadz. Iya iya. Iya, tanpa putus, terus sampai 24 hari itu 2 harinya tuh saya nggak tidur Pak Ustadz. Oh, 2 hari. Sampai pagi itu saya ngamalkannya itu sampai pagi. 2 harinya itu sampai pagi itu. Terus hari keduanya tuh paginya tuh ada orang datang. Orang datang nanyain kontrakan. Iya, kebetulan saya punya kios gitu, kontrakannya kan habis, terus ada yang mau ngontrak. Terus sekali waktu itu langsung jadi gitu Pak Ustadz. Saya mintanya 10 gitu, tapi orangnya nggak mau. Ya udah, ini saya punya utang di bank segini, saya bilang gitu toh sama orangnya yang mau kontrak itu. Terus akhirnya dia mau bayar uang, bayar kontrakan tuh
sebesar 8.500.000 Pak Ustadz. Itu kan pas sama utang saya yang di bank. Saya tuh juga heran juga. Ya Allah, iya, alhamdulillah Pak Ustadz waktu itu. Ya Allah sih. Terima kasih ya Allah. Saya sampai nggak percaya gitu loh Pak Ustadz. Apa tuh namanya? Iya, saya gentar terus waktu itu Pak Ustadz. Waktu itu saya sering nggak tidur lah, maksudnya. Tapi 2 hari itu saya nggak tidur. 2 hari itu nggak tidur, baca sholawat terus gitu. Sampai 30.000 terus lah, maksudnya nggak sampai putus gitu. Itu. Terus itulah kelebihannya. Iya. Ibu sholawat Jibril ya Bu ya, yang dibacakannya. Enggak, sholawat Jibril ya. Ya, yang saran Pak Ustadz tuh sebelum sholawat Jibril tuh baca sholawat Ibraniyah 10 kali gitu kan Pak Ustadz. Iya, betul. Yes, terus 10 kali terus baru sholawat Jibril. Ibu sendiri ya, Pak Ustadz. Gini kan, Ibu kan punya, sebut aja hutang lah ke bank gitu ya. Itu emang waktu sebelum Ibu ngamalin sholawat itu gimana Bu? Sebelum Ibu kan punya hutang ke bank gitu. Itu kan ceritanya begini Ustadz. Itu kan uang itu dipinjam sama saudara saya gitu. Saudara saya itu jualan, ternyata kena corona, terus 2 tahun itu dia nggak bisa setor ke bank gitu. Itu kan atas nama saya gitu. Itu sertifikat rumah saya. Itu dulu kan pernah saya ditolong sama bapaknya, terus ini saya gantian gitu loh Pak Ustadz. Terus gimana ya, namanya saudara ya Pak ya. Kita saling nolong lah gitu. Terus ya tapi waktu itu kan mendadak gitu Pak Ustadz. Waktu yang dikasih surat dari bank itu mendadak Pak Ustadz. Saya bingung waktu itu. Bingung toh. Terus saya kan sering dengerin itu Pak Mukhlis Maksal itu loh Pak Ustadz kan. Saya taunya Pak Ustadz kan dari Pak Mukhlis itu. Dengerin testimoninya itu lah. Ada Pak ya. Terus saya pas waktu itu dengerin pas yang Pak Ustadz itu yang di Mekah itu ya Pak Ustadz ya. Terus ketemu sama, terus katanya ada salam dari Rasulullah gitu. Terus saya terus penasaran sama kontennya Pak Ustadz ini, Kafi 82 ini. Saya cari-cari, ternyata terus ketemu itu dah. Terus waktu itu terus dapat surat dari bank itu, ternyata terus saya curhat sama Pak Ustadz. Iya, masalah. Oh, artinya yang hutang ini tuh bertahun-tahun, mungkin sampai 2-3 tahun itu tidak terselesaikan gitu Bu ya? Seperti itu gitu ya? Iya, betul Pak Ustadz. Saya kan nggak tahu gitu, dia nggak bayar tuh, saya nggak tahu gitu. Tahu-tahu saya dapat surat dari bank gitu, katanya kalau dalam 3 bulan ini nggak dibayar, katanya rumahnya mau disita. Lah saya kan jadi bingung ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah itu Bu, keberkahan sholawat ya. Padahal Ibu berarti dari pertama ngamalin gitu ya Ibu, sholawat Jibril ini, sampai tuntas hutang Ibu ini berarti berapa lama tuh Bu? Berarti kurang lebihnya 24 hari aja Pak waktu itu Pak. Pak Ustadz. Jadi 20 cuma 24 hari aja saya. Saya ya, terus kemarin kan hari Kamis tuh saya baru ke bank. Saya kok kayak eman gitu loh, uang segitu banyaknya mau dibayarkan uang utangnya ke orang gitu loh maksudnya. Tapi namanya atas nama saya sih. Jadi terus kemarin hari Kamis tuh saya ke bank dapat kan yang 500 tuh udah yang kemarin tuh udah bayar. Jadi tinggal 8 juta aja. Gitu ya. Sisa 500 waktu itu Pak Ustadz. Jadi bayarnya cuma jadi ke banknya udah selesai ya sekarang. Tidak ada potongan lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz. Tidak ada potongan lagi. Nggak ada. Katanya nggak ada lagi tuh Pak Ustadz, potongannya tuh nggak ada. Iya, syukur. Ya artinya Ibu dari pertama ngamalin gitu ya,
Jadi 24 hari artinya sudah terselesaikan. Nggih, Yang Allah tanpa terputus itu waktu itu. 30.000 ya? Kan waktu itu dengar Pak Ustadz, nggih 30.000. Pokoknya baca sholawat 25 apa 30 itu tanpa terputus katanya gitu. Kalau putus kan harus ngulangi lagi ya Pak Ustadz ya. Artinya kan gitu. sambil kita riadah latihan. Iya, saya usahakan nggak sampai putus gitu Pak Ustadz. Ternyata 24 hari sudah, alhamdulillah. Ingat waktu itu, Ibu. Uang itu 8.500.000. Ingat waktu kalau nggak salah baru seminggu ya Ibu itu kan chat. Katanya, ini Ibu kan di situ. Kok belum ada keajaiban kan gitu ya waktu itu kalau nggak salah ya, kalau salah. Tahu berapa hari lah gitu kan. Tapi kata saya, udah Bu lanjutkan aja, Masya Allah. Yang lebih ininya Bu ya, Masya Allah itu diberikan. Satu yang paling utama kan sesuai dengan kebutuhan Ibu. Hutangnya kan 8,5 juta ya, gitu. Masya Allah itu. Ya, itu berarti. Padahal niatnya tuh moga-moga dapat rezeki dari yang lain. Itu maksudnya nggak dari kontrakan maksudnya gitu. Tapi kan Allah kan berkehendaknya kan lain. Ini yang paling cepat gitu mungkin kan gitu ya Pak Ustadz. Ya, terus Bu, selain itu gitu kan yang Ibu rasakan kan dari segi hutang Ibu gitu kan. Setelah Ibu mengamalkan sholawat Jibril gitu. Itu gimana Bu? Keajaiban yang Ibu rasakan gitu kan. Ada ketenangan gitu Pak Ustadz, saya kesal gitu ya. Kadang saya sering gelisah soalnya Pak Ustadz, saya sering gelisah gitu. Setelah saya sering melakukan sholawat Jibril, sholawat ya, kadang-kadang sholawat itu apapun, uang itu yang 400 itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu 400 kadang gitu. Itu ya gitu, alhamdulillah ada aja Pak Ustadz. Ya kecil-kecilan gitu ada aja. Kemarin malah dikasih itu, ada anak saya tuh apa tuh namanya beli baju katanya enggak kebesaran katanya, udah buat Ibu aja katanya. Nah, alhamdulillah kalau itu kan namanya rezeki juga gitu. Karena saya itu udah bertahun-tahun enggak pernah beli baju Pak Ustadz, alhamdulillah itu. Terus kemarin yang lebihan dari 500 itu yang dari bank itu saya belikan baju habis 300 Pak Ustadz, alhamdulillah. Artinya kan Ibu Pak Ustadz, dari kelebihan itu Ibu banyak ini ya, apa namanya itu, barokahnya. Ibu bisa beli baju, dan yang paling utama ketenangan ya Bu ya. Yang paling utama ketenangan yang Ibu rasakan gitu. Tenang, ketenangan batin itu Pak Ustadz. Nah Bu, coba Ibu untuk teman-teman sahabat teman-teman sahabat, untuk semua sahabat Kahfi 82 nih yang lagi punya hutang, Ibu silahkan untuk memberikan ya ilmu yang bermanfaat, karena kan Ibu ngerasain sendiri gitu ya kedahsyatannya sholawat. Siapa tahu memberikan pesan dan kesan gitu kan. Ya pesannya itu jangan pernah berputus asa gitu aja Pak Ustadz. Kita berdoa terus minta terus, pokoknya itu minta terus sama sholawat Jibril itu sebanyak-banyaknya Pak Ustadz. Allah ya, ada sedekah sedikit lah kita semampu kita lah, sedekah sedikit lah, apa yang kita punya itu kasih ke orang lain sedikit, meskipun itu sedikit itu Pak Ustadz. Betul. Meskipun itu sedikit itu kita berikan kepada orang lain gitu, insya Allah lah itu juga cepat Pak Ustadz. Itu jangan berputus asa gitu aja. Baik. Nah Ibu kan sekarang masih tetap ngamalin sholawat 30.000. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Enggak sampai 30.000 Pak Ustadz. Iya, paling ya 5.000, enggak 5.000, kadang 10.000, enggak mesti Pak Ustadz malahan ini. Ya tapi tetap setiap hari itu tetap baca sholawat Pak Ustadz. Nah itu mungkin ya alhamdulillah ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua nih gitu kan. Untuk teman-teman tuh tadi kita ibunya itu malah dikasih ujian
enggak Pak Ustadz, kita tuh kadang gini Pak Ustadz, kalau kita masih ada ujian tuh malah sering lebih dekat sama Allah tuh malah lebih dekat gitu loh Pak Ustadz. Lebih gitu. Ibaratnya lebih seru gitu loh, lebih seru kita berdoa gitu. Ya, artinya Allah sayang sama kita ya Bu ya gitu kan. Nah, seperti itu. Ya Pak Ustadz. Nah ini saya sangat bersyukur sekali nih Ibu bisa berbagi testimoni gitu ya. Mungkin awal-awal Ibu ngerasa tidak yakin, bukan tidak yakin ya, masih ragu lah gitu ya Bu ya, bener atau enggak gitu ya. Nah terkadang gini Bu, percaya lah maksudnya, nggak percaya gitu, nggak percaya maksudnya selawat bisa mendatangkan rezeki, ada masalah gitu ya, bertahan apa. Enggak, kadang nggak percaya kalau belum membuktikan sendiri tuh kadang nggak percaya ya, bukan nggak percaya, cuman belum percaya apa gimana. Karena belum gitu ya, bisa. Pak Ustadz, ya. Iya. Itu. Ya, artinya ya sekarang Ibu kan udah merasakan kedahsyatannya gitu sholawat itu. Nah, seperti itu. Nah, gini Bu ya, untuk Ibu sendiri saya ucapin terima kasih. Semoga ini testimoni Ibu ini bisa menjadi motivasi untuk semua sahabat KP 82 yang sama, yang lagi merasakan, yang lagi punya hutang, Allah lunasi hutangnya, yang lagi sakit Allah sembuhkan, ya, gitu. Yang lagi merintis atau lagi usaha, Allah berkahkan, Allah lancarkan usahanya. Dan untuk Ibu juga di sana, ya, terima kasih banyak nih Bu atas testimoninya, semoga menjadi amal soleh yang tidak terputus sampai yaumil akhir. Untuk untuk yang ini Bu, siapa tahu Ibu yang untuk menyampaikan pesan dan kesannya nih yang terakhir sebelum saya tutup gitu video ini, gitu kan, ini testimoni ini. Silahkan ya, siapa tahu Ibu. Pesannya itu ya jangan putus-putus membaca sholawat itu aja. Meskipun itu sedikit tapi harus sering gitu loh Pak Ustadz. Harus sering gitu. Jangan ya istiqomah setiap hari itu minimal 1000 gitu ya. Minimal ya, paling banyak ya semampunya kita gitu kan. Tapi pas kalau pas ada masalah ya lebih banyak itu mungkin lebih baik ya Pak Ustadz. Iya, betul. Gitu. Ibaratnya itu minum obat tuh dosisnya lebih tinggi, lebih cepat sembuh gitu Pak Ustadz. Ya mungkin itu kali ya Bu ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Ya buat Pak Ustadz saya terima kasih banget sudah dikasih saran. Alhamdulillah, semoga Bapak Ustadz dikasih panjang umur, sehat, murah rezekinya gitu ya Pak Ustadz. Ya terima kasih. Ya dimudahkan segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kasih. Ya baik, mungkin itu dulu kali mungkin ya Bu ya. Iya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah teman-teman sahabatku KP 82 testimoni dari Ibu dari mana tadi saya. Intinya Ibu ini mendapatkan keajaiban yang mana beliau mempunyai hutang yang bisa disebutkan udah ada peringatan dari bank bahwa kalau tidak bisa membayarnya akan disita ya, tadi sudah didengarkan sahabatku. Nah artinya hutangnya yang selama ini tidak terselesaikan ya sahabatku. Masya Allah, dengan berkah sholawat yang beliau amalkan 30.000 kali. Masya Allah sahabat, kalau yang mempunyai masalah hutang piutang ataupun masalah apapun itu ya, perbanyak aja sholawatnya, agak dikencangin ya, 25.000 ke atas lah gitu kan. Artinya biar kita mendapatkan keberkahannya yang cepat, nah lebih cepat dari kilat. Itulah yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan ya sahabat, video ini dibagikan. Dan jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.